Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita kewajiban-kewajiban, entah itu berupa puasa atau berupa sholat, puasa, zakat maupun haji, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Sebenarnya Allah mewajibkan itu semua adalah dalam rangka untuk maslahat kita sendiri, untuk memasukkan kita kepada kenikmatan surganya. Jadi walaupun kita dalam ibadah, jangan menjadikan surga sebagai tujuan utama, kan tetapi yang harus menjadi tujuan utama kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun surga itu anggaplah sebagai bonus, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memang layak untuk kita sembah walaupun Allah tidak menciptakan surga. Ini adalah mulai ibadah kita tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ibadahnya itu lillah, seperti yang kita kumandangkan atau yang kita gemakan setiap kali sholat. Di situ kita selalu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun surga itu adalah merupakan bonus kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Okay. Aujaba alaika wujuda khidmatih wa ma aujaba alaika fil haqiqah illa dukhula jannati. Allah mewajibkan atas kamu semua untuk berkhidmah kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Yang sebenarnya Allah tidak mewajibkan itu, melainkan untuk memasukkan kalian ke dalam surganya. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita ibadah itu memang untuk maslahat kita. Jangan kita pahami Allah butuh dengan ibadah kita lah. Ya, andaikan semua penduduk langit bumi semua tidak ada yang taat satupun kepada Allah, yang namanya kerajaan Allah itu sama sekali tidak akan berkurang. Begitu juga sebaliknya, andaikan seluruh petala langit dan bumi semua menyembah Allah, tidak ada yang kafir, tidak ada yang ingkar, itu juga tidak akan sedikit pun menambah kerajaan Allah. Semua taat tidak akan menambah kerajaan Allah. Semua maksiat, semua kafir juga tidak akan sama sekali mengurangi kerajaan Allah. Jadi dengan begitu ibadah sebenarnya adalah untuk kemaslahatan hamba itu sendiri. Seperti contoh misalnya kenapa orang tua merintahkan kepada kita sejak sekolah, ya, kita sekolah SD misalnya diperintahkan nabung, diperintahkan untuk menabung, diperintahkan untuk hemat, diperintahkan untuk rajin. Kelihatannya di situ kenapa sih kita dituntut harus nabung? Kenapa kita dituntut harus rajin? Padahal sebenarnya tidaklah orang tua memerintahkan itu, melainkan untuk kemaslahatan masa depan kita. Nah, Allah merintahkan kita untuk berkhidmah, diikat kita dengan perintah-perintahnya, dengan waktu-waktunya, itu sebenarnya adalah karena Allah saking sayangnya kepada kita ingin memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan kepada hikam selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu man istaghraba ayyunkidahullahu min syahawati wa ayyukhrijahu min wujudi ghaflati faqad ista'jazal qudratal ilahiyah wa kana Allahu ala kulli syai'im muqtadira. Man utawi sopone wong iku istaghroba nganggap asing, nganggap aneh, ayyung kidahu eng yento nyelamatake eng man sapa Allahu Gusti Allah min syahawatihi saking syahwate man wa ayyukhrijahu lan yang to ngetokake hu eng man min wujudi ghaflatihi saking anane lalaye man
Faqadista'jaza mongko teman-teman nganggap apes sapa man al-qudratal ilahiyata ing kudroh ilahiyah al-qudrata ing kudroh kekuasaan al-ilahiyata kang bangsa ilahiyah wa kana Allahu ini diambil potongan ujung dari hikam ini diambil dari ayat Quran wa kana Allahu ala kulli syai'im muqtadirah wa kana lan ono sapa Allahu Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji iku muqtadiron dat kang maha kuwasa barang siapa yang menganggap aneh, yang menganggap asing, yang menganggap bahwa sulit bagi Allah untuk menyelamatkan dia dari kekangan syahwat-syahwatnya. Dan menganggap aneh Allah untuk mengeluarkan dia dari adanya kelalaiannya. Maka sifat yang demikian itu sungguh telah menganggap lemah terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ala kulli syai'im muqtadirah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah hikamnya, ini adalah matanya. Kemudian bagaimana penjelasannya? Monggo, yang bagian membaca disilahkan. Nanti saya syarah, saya jelaskan ketika setelah dibaca, kemudian saya suruh berhenti di titik-titik yang perlu tambahan penjelasan. Monggo yang bagian bertugas untuk membaca. Monggo melatih yang lain yang boten pangpian. Mbak Ulfa. Napa jamaah monggo. Iki boten pangpian kula. Badang pangpian, tak baca nggih. Nggih, monggo. Yang diserjuan itu dari awal itu nggih. Kitab kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang membuatmu bahagia saat kau kerjakan berarti ia benar dan selainnya batil karena menjelang ajal. Seorang hamba biasanya tidak akan mengerjakan kecuali amal soleh yang bebas dari sifat-sifat riya dan dorongan hawa nafsu. Apabila kau bingung antara harus menuntut ilmu atau mengikuti jalan ahli tarekat, lihatlah mana di antara keduanya yang kau sukai saat ruhmu keluar dari jasadmu. Kemudian lakukan hal itu. Jika kau ingin saat ruhmu dicabut malaikat dan di tanganmu ada buku tulis karena kau ikhlas dalam menuntut ilmu dan hanya mengharap ridha Allah, tuntutlah ilmu. Akan tetapi seandainya kau tidak menyukai hal itu dan hanya ingin sibuk berzikir kepada Allah, jangan menuntut ilmu. Tetapi sibukkan dirimu dengan berzikir atau ibadah lainnya. Jika kau terpaksa melakukan hal yang tidak kau sukai, tentu kau tidak akan ikhlas di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati itba'il hawa al-musara'atu ila nawafilil khairat wattakasulu anil qiyami bil wajibat. Di antara tanda mengikuti hawa nafsu adalah sikap melakukan amalan sunnah namun malas menunaikan amalan wajib. Shadaqallahul azim. Nggih. Ini karena ada perbedaan urutan hikam nggih, artinya antara kitab yang saya pegang, kitab kuningnya dengan yang panjenengan pegang itu walaupun sebenarnya sih sama-sama hikam yang disyarah oleh Imam Syarqawi sebenarnya. Cuma di situ ada perbedaan penomeran nggih. Kadang acak, kadang setelah hikam ini punyaan saya baru ditulis, punyaan panjenengan dereng, jadi ada sedikit perbedaan
penulisan atau perbedaan penomoran, tapi tidak mengapa nggih. Jadi kalau yang saya baca tadi itu justru posisinya sudah setelah 2 hikam ini, ya, posisinya. Nah, tapi di sisi lain di buku saya ini melangkai 1 hikam, tapi tidak apa-apa. Saya ikuti dulu dari yang panjenengan baca baru saja, nggih. Karena kita sama-sama maklumi, jadi saya menggunakan standar yang panjenengan pegang saja. Baik, sebenarnya ini menjadi kelanjutan dari pembahasan hikam kita sebelumnya, bahwa kalau kita menemukan 2 amal, 2 ya perkara yang di situ kita menuntut untuk dipilih ikhtiar, maka kita hendaknya memilih dari kedua amal itu mana yang sekiranya lebih berat bagi nafsu, kan begitu. Kenapa kok begitu? Kita diperintahkan untuk memilih yang berat bagi nafsu, karena tidaklah perkara itu dianggap berat oleh nafsu kecuali kebenaran ada di situ. Kecuali kebenaran terdapat di dalam. Salah satu contoh saja, sekarang kita puasa, kita puasa. Ketika kita puasa itu kalau diikutkan oleh nafsu, maunya kita puasa atau justru kita makan minum seperti hari-hari biasa. Maunya kita justru bebas, tidak terikat, ya. Maunya kita tetap makan minum. Kalau malam kita maunya tidur full. Kemudian kalau siang juga maunya kita bebas, los. Tapi dalam hal ini, oleh karena basa nafsu itu senantiasa merasa berat di dalam melakukan taat. Jadi ketika kita melakukan taat itu yang terbayang dulu adalah rekoso. Yang terbayang dulu adalah susahnya. Itu kalau hendak melakukan taat. Sedangkan kalau melakukan maksiat, ya, itu yang terbayang terlebih dahulu adalah nikmatnya. Yaitu bahasa nafsu. Maka ketika ada 2 hal, ya, yang mana yang harus kita utamakan? Ambillah dari keduanya mana yang lebih tidak disukai oleh nafsu. Karena tidaklah perkara itu tidak disukai oleh nafsu, melainkan disitulah letak kebenaran berada. Kecuali memang ada ibadah memang kadang justru mengikuti nafsu. Maksudnya mengikuti nafsu, kebetulan agama melegalkan. Salah satu contoh menikah, umpama. Ya. Jadi tidak bisa kita kemudian menganggap, oh ini kan ada 2 pilihan antara menikah atau tidak menikah. Ya, kalau menikah itu kan kita memperturutkan nafsu dalam arti kita menyalurkan di situ, tapi secara legal. Jadi sebenarnya poin di balik kita tidak mengikuti nafsu yang tersirat di sini bukan berarti nafsu itu kita matikan, bukan. Tapi bagaimana nafsu itu kita arahkan dan kita sesuaikan dengan petunjuk Allah. Ngaten. Jadi walaupun dalam menikah, faktanya kan kita juga menyalurkan nafsu, menyalurkan nafsu. Akan tetapi penyalurannya itu secara legal, secara sah, secara dibenarkan, bukan secara liar, bukan secara bebas tanpa batas. Jadi kita lihat di mana di situ kita sertakan Allah. Kalaupun kita beribadah di situ sesuai dengan nafsu, tapi bukan nafsu yang mendominasi, akan tapi di situ karena dilegalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia seperti halnya menikah. Itu kan mengikuti nafsu toh. Kalau orang tidak ada nafsu mana bisa menikah. Nah, tapi di situ penyaluran nafsunya secara legal, secara syar'i, secara patuh terhadap aturan main yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi selebihnya dalam perkara-perkara lain yang di situ tidak ada legalisasi dari agama, maka kita hendaknya memilih yang lebih berat bagi nafsu. Yang lebih berat bagi nafsu. Yang kemarin saya contohkan, misalnya pas pilihan, kemudian ada orang menawarkan sejumlah uang kepada kita. Ya, di sisi lain kita mau menolak karena kita tidak ingin tidak ingin menerima barang yang tidak jelas, tapi di sisi lain kita butuh. Maksudnya butuh, kita ada tuntutan di situ.
Anak-anak belum bayar SPP, kemudian beras juga sudah persediaannya menipis, pulsa juga begitu, paketan juga demikian, skincare juga begitu, baju mau lebaran juga belum punya loh. Nah, akhirnya di situ kita dihadapkan pada dua pilihan. Antara kita menolak dengan tegas tapi kita membelakangi nafsu, atau justru kita menerima, kita mendapatkan itu, tapi kita justru mengikuti nafsu. Maka jika ada dua pilihan seperti itu, disuruh apa? Diperintahkan untuk mengambil mana opsi yang terberat bagi nafsu, karena tidaklah opsi itu berat bagi nafsu, melainkan disitulah letak kebenarannya. Kemudian yang dibaca tadi, fa'idzal tabasa, ya. Wa hunaka mizanun akhar tumayyizu bihil aula min ghairihi mimmal tabasa alaik. Wa huwa an tuqaddira nuzulal mauti bik fa ayyu amalin sarraka an takuna mashulan bih idzaka fa huwa haqq. Nah, ini sebagai bentuk piling, pepiling terhadap kita semua. Artinya ketika kita misalnya melakukan suatu amal, maka hendaknya kita ingat-ingat dari amal itu yang sangat kita harapkan pada saat kita dalam keadaan sakratul maut. Karena kata Nabi, innal mar'a sayamutu ala ma'asya alaih. Setiap orang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya sehari-hari. Maka pada saat kebiasaannya adalah ahli kebaikan, ahli sholah, ahli zikir pada Allah, ahli sholawat kepada Rasulullah, ahli ihsan, ahli baik dengan sesama, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika wafatnya juga akan ditulis demikian juga. Menjadi orang yang sesuai dengan kebiasaannya sehari-hari. Nah, fa ayyu amalin sarraka an takuna mashulan bih idzak fa huwa haq. Maka perbuatan mana yang membahagiakanmu di saat sakratul maut, itulah perbuatan yang benar. Ya, itulah perbuatan yang benar. Wa ma adahu batil, dan selain itu adalah batil. Fa innal abda fi hadhil halah la yasduru minhu illal amalus sholih. Karena pada saat itu, pada kondisi ini, tidaklah seorang keluar dari amalnya kecuali amal soleh. Al khalis min syawaibir riya, yang terbebas dari gangguan-gangguan riya, wa mumazajati hadzin nafsi wa tiba'il hawa, dan tercampur bagian-bagian nafsu juga mengikuti hawa nafsu. Artinya kita pada saat sakratul maut, di situ keadaan menuntut kita dari amal kita yang paling bermanfaat, yang paling memberi faedah adalah amal yang membahagiakan kita, yang terbebas dari penyakit-penyakit hati seperti riya, kemudian ujub, sum'ah, dan seterusnya. Faidzal tabasa alaika listighalu bil ilmi bi tariqil qaumi fanzur ayyuhuma tuhibbu an takuna alaihi hala khuruji ruhika fastaghil bihi fa in kunta tuhibbu an takhruja ruhaka wa biyadikal kuras li ikhlasika fi talabil ilm wa qasdika bi wajhallah fastaghil bihi wa in kunta takrahu dzalika wa tuhibbu an takuna fi dzalikal waqt mustaghilan bi dzikrillah mathalan la bi talabil ilmi fala tatlubil ilma bal istaghil bi ghairihi lianna dzalika dalilun ala adami ikhlasika fihi wal kalamu fil qadari az-zaidi ala ma la budda minhu minal ilm. Jadi kesimpulannya, kita ini dalam membiasakan sebuah amal, sebuah ketaatan, itu cobalah kita mencari ketaatan yang mana terdapat dalam ketaatan itu potensi untuk kita bisa istiqomah, potensi kita untuk dapat dengan senang hati melakukan. Tapi bukan berarti bahwa kalau kita dalam ibadah yang kita lakukan itu tidak menemukan kebahagiaan lalu kita tinggalkan. Bukan. Salah satu contoh begini. Saya dalam ibadah yang bisa saya jalankan secara riang gembira ini adalah sedekah. Misalnya. Karena dalam sedekah itu saya plong tanpa ada beban. Kemudian saya juga tidak mengungkit-ungkit atas kebaikan sedekah yang saya lakukan. Ya. Sudah deh, saya maksimalkan saja di sedekah. Tapi saya kalau sholat itu tidak bisa khusyuk. Maka kalau begitu saya tinggalkan saja sholat deh, karena sudah tercover oleh sedekah. Nah ini bukan begitu pemahaman. Artinya dalam ibadah memang kita hendaklah menjadikan kita mempunyai satu amal khusus dengan Allah
yang mana dalam pelaksanaan amal khusus dengan Allah itu kita betul-betul dalam pelaksanaannya itu secara dengan suka hati, dengan begitu bahagia. Ya. Dengan tanpa menyampingkan atau dengan tanpa menyisihkan ibadah-ibadah yang berat yang mungkin kita di situ belum menemukan keikhlasan di dalam. Ya. Artinya, di mana ibadah yang kita dapati di situ kita nyaman, di mana kita di situ oleh Allah dimudahkan, dilapangkan hati kita, maka maksimalkan di titik ibadah itu secara maksimal dengan tanpa sedikit pun mengurangi ibadah lain yang wajib utamanya untuk kita tunaikan juga. Maka beberapa waktu yang lalu ketika Bu Imroh meminta saya untuk Hilang, kok hilang? Belum. Itu dulu lewat belakang. Halo? Ya, Abah hilang. Bu Imroh meminta niku. Ketiga saya mau lanjut, Pak. Halo, suara saya hilang? Iya, sekarang ada Ustaz Abah. Oh, nggih. Jadi saya menyampaikan di sana ada orang yang dimudahkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Ada orang yang dimudahkan untuk banyak sholat malam. Ada orang yang dimudahkan untuk memperbanyak infaknya. Ada orang yang dimudahkan untuk berdakwah dengan ilmunya. Demikianlah Allah membagi-bagi amalan sebagaimana Allah membagi-bagi rizki. Maka temukanlah di mana Allah mudahkan kita untuk beramal soleh. Lalu maksimalkan di sana. Karena kita semua butuh cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi masing-masing kita ini kan memiliki hobi atau amal masing-masing yang lebih dimudahkan oleh Allah. Di antara panjenengan mungkin ada yang lebih yang lebih mudah adalah berinfak. Misalnya. Maka infak itu panjenengan maksimalkan. Di dalam infak tersebut, jadikan sebagai jalan untuk mencari muka di hadapan Allah di situ. Tanpa mengabaikan yang lain. Ya sholat yang 5 waktu kita maksimalkan, puasa, ya zakat, haji. Tapi jangan lupa juga kita cari satu amalan yang kita oleh Allah dimudahkan di situ. Misalnya kita oleh Allah dimudahkan ternyata di bidang sholat malam misalnya. Maka di samping amalan yang lain yang wajib, yang sudah pakem itu, maka kita maksimalkan di sholat malamnya. Kemudian ada lagi yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diposisikan sebagai orang yang ternyata mudahnya kita dalam berdakwah, dalam mengajar. Maka maksimalkan di situ, di dalam berdakwah, dalam mengajar, itu di antara cara kita untuk mencari muka di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, tapi mencari muka di hadapan Allah, tetapi juga tanpa mengabaikan amalan-amalan lain yang wajib bagi kita. Ya. Artinya kita hendaknya, kesimpulannya, memiliki satu amalan yang kita lakukan dengan senang hati, yang kita lakukan dengan betul-betul kita menemukan hudurul qalbi, itu jadikan sebagai sarana kita untuk mencari muka di hadapan Allah dan maksimalkan di situ. Jadi dengan begitu kita akan ada keseimbangan. Mungkin kekurangan kita di dalam sholat yang belum begitu khusyuk misalnya, karena sangat sulit tanpa mengabaikan sholatnya, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebijaksanaan Allah, Allah akan mengatrol kekurangan khusyuk kita dalam sholat. Mungkin oleh Allah akan dikatrol di dalam ibadah kita yang kita bisa melakukan dengan sukacita di situ, misalnya dalam sedekahnya. Maka kekurangan kita khusyuk dalam sholat itu oleh Allah bisa saja dikatrol dari ibadah sedekah kita yang kita lakukan sedekah itu secara maksimal dan kita melakukannya dengan senang hati. Jadi kita harus pandai-pandai mencari muka di hadapan Allah. Atau kita misalnya dari segi puasa Ramadan. Dari segi puasa Ramadan yang wajib kita banyak cacatnya. Banyak alpanya. Puasa Ramadan lebih banyak digunakan tidurnya daripada ngamalnya. Tapi di sisi lain kita
bisa memaksimalkan ibadah yang bagi kita dapat melakukan dengan senang hati. Apa contohnya? Misalnya kita dapat khidmah kepada sesama yang menjadi kebutuhan orang lain, walaupun bukan dengan harta, tapi bantuan tenaga misalnya. Kita memberi bantuan itu, kita dimudahkan di situ oleh Allah. Maka maksimalkan di sana. Karena bisa jadi kekurangan-kekurangan dari ibadah Ramadan yang kita lakukan, ketidaksempurnaan dari puasa Ramadan yang kita tunaikan, bisa jadi oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikatrol melalui khidmah kita dengan sesama yang kita lakukan secara sukacita, secara ikhlas tulus di situ. Nah, artinya kita harus memiliki balance, harus memiliki keseimbangan dalam ibadah ini supaya ketika kita memiliki balance ibadah yang dilakukan dengan senang hati, itu kan berarti di situ berpotensi besar untuk ikhlas. Sedangkan itu tidak mudah memang. Maka perlu latihan. Di anna dzalika ala adam ikhlasika fi wal kalamu fil qadar az-zaid ala ma la budda minhu fil ilm. Baik, min alamati ittiba'il hawa al-musara'atu ila nawafil khairat wat takasulu anil qiyami bi huquqil wajibat. Nah, di antara tanda dari mengikuti hawa nafsu adalah sangat tangkas di dalam penunaian ibadah-ibadah sunnah, tapi sangat malas dalam penunaian ibadah-ibadah wajib. Nah, ini juga sering terjadi nih. Jadi di antara tanda kita justru terperangkap dalam kubangan atau terperangkap dalam jeratan hawa nafsu adalah kita justru semangat dalam menunaikan taat, dalam menunaikan sunat maksud saya, tapi di sisi lain melalaikan atau mengabaikan dari kewajiban-kewajiban, hak-hak kewajiban. Nah, itu banyak sekali. Salah satu contoh Ramadan misalnya gitu. Kita sholat isya ogah, tapi sholat tarawih semangat. Loh, hati-hati. Ini juga merupakan bungkusan jeratan nafsu kepada kita sebagai orang-orang ya yang rajin tarawih. Bukan berarti saya ingin menggembosi sholat boten. Tapi saya ingin meluruskan, jadi jangan sampai semangat kita untuk sholat tarawih itu mengalahkan semangat kita untuk sholat isya. Kenapa? Karena sholat tarawih itu hukumnya sunnah, sedangkan sholat isya hukumnya wajib. Jadi kita harus tetap mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah. Ya, tapi sekali lagi bukan berarti saya menggembosi. Ya, kalau begitu tidak usah tarawih deh. Bukan. Artinya kita harus ada keseimbangan. Jangan sampai kita kemudian hanya mengejar yang tarawih, tapi kita justru tidak sholat isya. Wah, tambah parah ini. Ya, yang tarawih dikejar, yang sholat isya ditinggalkan. Kalau mau tarawih ya sholat isya dulu. Tidak sah kalau kita misalnya cukup kemudian tertidur habis maghrib, kemudian bangun langsung ke masjid. Di sana sudah menjumpai orang-orang jamaah. Sudah sholat tarawih, lalu kita sholat tarawih bersama mereka, padahal belum sholat isya. Ini tidak boleh, ya, karena sholat tarawih itu ditunaikan setelah kita sholat isya. Caranya bagaimana? Caranya kita sholat isya dulu. Apakah sholat isya dulu itu kita berarti sholat isya dulu sendiri, kemudian baru masuk ke sholat tarawih walaupun statusnya masbuk, ataukah boleh kita kemudian bermakmum kepada imam yang sudah sholat tarawih, imamnya sholat tarawih, lalu kita sholat isya. Boleh seperti itu. Contoh kita misalnya ke masjid, ke masjid telat. Ternyata di masjid sudah sholat tarawih. Dapat 4 rakaat. Sudah 2 salaman. Status kita belum sholat isya. Maka ketika imam bangun sholat tarawih, melanjutkan di rakaat ya pada salaman menuju salaman yang ketiga misalnya imam bangkit takbir lagi sholat tarawih, kita bisa takbir juga. Yang imam sholat tarawih niatnya, kita makmum tidak masalah niatnya sholat isya. Loh, nopo angsal bah? Angsal. Ya, sholat itu dalam jamaah boleh walaupun imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib boleh. Atau sebaliknya yang imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah juga boleh. Ya, atau bahkan yang imamnya ada, yang makmumnya qadha boleh. Yang tidak boleh itu adalah apabila kita bermakmum kepada orang yang tatanan sholatnya itu berbeda. Contoh, sholat jenazah atau sholat
gerhana. Ya, imam sholat jenazah, kita sholat duhur bermakmum lah, itu yang nggak bisa. Kenapa? Karena nggak nyambung. Gerakannya nggak nyambung. Adapun kalau hanya sekedar imam sholat tarawih, makmum sholat isya, walaupun beda sholat, tapi kan tatanannya sama. Maknanya rukuknya sama, sujudnya sama. Beda dengan sholat jenazah, dengan sholat gerhana, itu kan beda. Ya, sholat jenazah itu tidak ada rukuk sujudnya. Lalu kita sholat duhur, ya sebagai makmum, bagaimana akan berimam? Ya, kita akan menjadikan imam, ikut imam sholat jenazah. Wong sholat jenazah tidak ada rukuk sujudnya. Itu yang tidak boleh. Jadi kita kalau ke masjid misalnya masbuk, mau sholat tarawih, kita belum sholat isya, jangan lantas kita kemudian ikut sholat tarawih bersama imam, tapi biarkan imam melanjutkan tarawih, kita bermakmum tidak apa-apa, tapi bermakmum sebagai sholat isya dulu. Selesai isya nanti, nah baru kalau misalnya kita ikut imam selanjutnya juga tarawih, atau kita setelah qobliyah, setelah ba'diyah, nyusul imam tarawih, seperti itu. Bahkan kalau kita ikutkan urutannya, kalau kita ikut urutan, sebenarnya antara tarawih dengan rawatib saja itu masih lebih, ya masih lebih utama rawatib, ya masih lebih utama rawatib. Jadi contoh begini, kita datang ke masjid, nah kadang kita banyak yang nggak paham, kita datang ke masjid sholat isya dengan imam, kemudian tapi kita tidak sholat ba'diyah isya, ya kemudian kita menunggu di situ, menunggu imam bangkit untuk sholat tarawih. Kita di situ rugi sebenarnya. Bukan saya mengatakan tarawihnya tidak sah, tetap dapat pahala. Cuma kita ibaratnya mau mengambil mau mengambil pahala, kalau kita hitung-hitungan pahala, tapi kita meninggalkan pahala yang lebih besar. Jadi kalau dihitung, ya pahalanya kita ba'diyah isya 2 rakaat dengan tarawih 20 rakaat, itu skornya masih lebih besar ba'diyah 2 rakaat. Ya, tapi ini bukan berarti saya menggembos, kalau begitu mulai nanti malam saya ke masjid, ya sholat qobliyah ba'diyah saja 2 rakaat, setelah itu saya tidak usah perlu ikut sholat tarawih, karena kan toh ya skornya lebih besar ba'diyah. Bukan begitu maksud saya. Artinya kalau kita mau sholat tarawih di masjid, hitung-hitung kita sambil nunggu imam, situ kan kita diam toh. Nah, maka jangan kita buang waktu begitu saja, karena supaya kita tidak kehilangan keutamaan waktu atau keutamaan ba'diyah, karena status ba'diyah, qobliyah ba'diyah itu skornya masih ngungkuli dari sholat tarawih kita. Jadi supaya kita dapat semuanya, setelah sholat isya kita ba'diyah dulu, kemudian baru selanjutnya kita tarawih. Begitu. Jadi apalagi sekarang yang wajib dengan sunnah. Kita datang ke masjid tidak sholat isya, tapi hanya untuk sholat tarawih. Ini ternyata juga masuk di antara jebakan kita atau tanda kita terperangkap dalam jebakan hawa nafsu. Min alamati tiba'il hawa, di antara tanda-tanda mengikuti hawa nafsu adalah al-musara'atu ila nawafilil khairat, yaitu cepat di dalam menunaikan kesunahan, tapi di sisi lain wattakasulu anil qiyami bihukukil wajibat, namun di sisi lain justru ogah, justru malas untuk menunaikan kewajiban. Ini senada dengan yang disampaikan oleh Al-Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Beliau menyampaikan ajibtu liman tolabal fadail wa tarokal faraid. Aku heran, aku tak habis pikir, kata Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, aku tidak habis pikir, heran dengan orang-orang yang hanya mengejar kesunatan-kesunatan, tapi di sisi lain dia mengabaikan kewajiban. Jadi kita harus melakukan itu sesuai prioritas. Yang wajib itu harga mati, kemudian sempurnakan dengan yang sunnah. Jangan justru kita terbalik, semangat melakukan yang sunnah, tapi kita justru mengabaikan yang wajib. Mudah-mudahan ini menjadi keterangan yang barokah, maslahat fid dini wa dunya wal akhirah. Insyaallah syarahnya, penjelasan lengkapnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma kahil a'yunana bin nadrati ila talaatil bahiyah bi sayyidil alamina wa khairil bariyah warzuqna ru'yatahu yaqdatan wa manaman.
halan wa ma'alan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.